52 tahun. Ya, masih muda ya. Masih lentur badannya. Karena kita ada satu rahasia yang selama ini kita tidak sadari. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pasti ada sesuatu yang disampaikan yang perlu kita gali. Dan semuanya gerakan itu bermanfaat. Dari gerakan dia berjalan, berbicara, ya, beramal, bersedekah, semuanya sampai kepada tidurnya. Itu ada sebuah misteri yang harus kita ungkap. Ya. Nah, untuk itulah kita mulai daripada duduk di dalam sholat, ya. Lalu kita mulai lagi dari berdirinya sholat. Nah, tapi sebelumnya Abah mau tanya sama saudara-saudara Pak Kiai Bapak, tapi bukan menggurui gitu Kiai. Tapi jelas sudah nggak guruhan gitu. Karena apa? Karena mungkin belum ada yang tahu barangkali. Kalau yang tahu, mohon maaf, kalau menggong gitu kan. Tapi memang saya menggong gitu karena saya memang punya anak monyet. Ya. Sholat adalah menentukan, ya, kalau kita berdiri di sholat menentukan adalah awal lahirnya manusia. Jadi ketika kita berdiri itu seakan-akan, nah jadi kalau kita ingin lihat sebagai apa, manusia yang muda, manusia yang baru lahir, itu ketika kita pertama berdiri sholat. Karena saat berdiri segala kekuatan, segala kesombongan, segala kemampuan apapun, ketika sudah berdiri masuk ke dalam bab sholat, sudah tidak punya apa lagi. Sekali lagi, dari mulai sekarang, ketika kita berdiri, ya, maaf, sedang begini, ya, sudah dilakukan berdiri, saya kan pendekar, saya kan pejabat, saya ini adalah kayak host, saya ini adalah dosen, saya ini orang paling kaya sedunia, orang hebat lah ya, orang hebat kesat begini semua kita. Wah, pertama kita melihat tegak lurus, ya, nah, tegak lurus. Dari mulai sekarang ketika kita lurus, ketika kita mengucapkan Allah Akbar, pasti sedikit menunduk. Betul? Berarti kita tidak ada apa-apanya ya, tidak ada apa-apa. Betul? Oke. Biar di dalam sholat itu harus nyaman, ya. Harus selain nyaman itu harus bisa bagaimana tetap antara bacaan sadar, ya, betul, kesadarannya harus tinggi, ya. Lalu pikiran kita, hati kita, jiwa kita harus seimbang, berharmonisasi, ya. Lain om sini sebentar, nah ini aja banyak dulu, ini contoh yang ya. Oke. Jadi ini mau sholat seperti ini. Kan awalnya ternyata ini masuk ke dalam sunnah. Jadi menantang berdiri tegak ini tidak ada gerakan. Semua tidak ada gerakan. Seakan-akan, ya, kita ini orang hebat. Jadi mengapa itu fokus duduk tegas dulu misalnya tembok. Kan biasanya pada saat Allahu Akbar ini agak turun, betul? Ya. Oke. Nah, manusia pertama lahir di dalam rahim itu, ya, di perutnya ibu itu diciptakan oleh Allah hanya pangkal otak. Itu di
Dari sinilah tercipta anak berdasarkan pola pikir ibu dan bapaknya. Ucap, kata, lampah bapak dan ibunya. Makanan semuanya, termasuk di makanan bahasa, awas hati-hati. Ya, ketika ibu sedang hamil, jaga mulut, jaga ucapan, jaga segala sesuatu yang memang ya harus dijaga lah. Ya. Kalau pada saat ibu sedang mengandung, ibunya suka merokok, maka sudah tersimpan dalam chip memori. Ibunya suka ngomong yang kasar, maka akan tercipta dalam memori. Ibunya suka sedih, suka apa, maka akan tercipta di chip ini. Ini adalah sebagai chip pertama mereka. Ibunya sering diambak, sering dimarahin, sering dapat tercipta di sini. Ibunya suka ngaji, ya, segala macam tercipta di sini. Nah, kebetulan istri kita ini suka membayangkan orang ganteng tercipta di sini. Orang yang cantik tercipta di sini. Maka kalau begitu saya punya rahasia. Apa itu? Ketika saya sudah OS, ya, oh yes, oh no sama istri, bisikin istri sambil bercanda. Ini belum ada nih ya. Sekarang, Ma, mau pengen anak laki-laki apa anak perempuan? Anak laki-laki. Nah, kalau anak laki-laki kasih aja. Bapak kita lagi muda, lagi ganteng gitu ke istri, atau gantilah salurkan gitu, supaya dia ini sudah seperti itu salah satunya. Ya. Maka hampir bisa dari 30% sampai dengan 100%. Tinggal ditingkatkan kualitas zikirnya. Wah, zikir gaibnya adalah ya kan, foto. Kalau ada suka dengan nonton, nah itu kan sama dengan zikir ya, tapi zikir salah sebetulnya. Ya. Tapi minimal karena zikrullah juga salah. Akhirnya bakal terjadi anak laki-laki. Ya, cuma di tengah jalan suaminya itu belegong, marah-marah, kadang akhirnya dicemburu, ya. Segala sesuatu, akhirnya kasetnya setengah matang, ya. Karena suaminya suka judi, makanannya dibeli, duitnya hasilnya dikasih makan di sini. Sudah setengah matang, kesalurkan bukan, cantik bukan, kaset itu, ya, karena saripati makanan yang dimakan oleh dia tidak halal, akhirnya nggak ada kakinya, ya, nggak ada apanya begitu. Jadi sebetulnya diciptakan sendiri oleh kita. Allah tugasnya meniupkan, kita tugasnya mencetak. Ketika sudah disuntikan begitu. Ya, balik lagi di sini. Enak kalau menjadi orang itu. Pulang, pelit. Nah, ini adalah tidak ada kekuatan apapun. Ada dan tiada dengan segala keberadaannya. La haula wa la quwata. Maka sudah berhenti beristighfar. Yang pertama ketika melihat di sana, la ilaha illallah. Yang pertama langsung cukup di hati. Lalu pada saat tunduk, nah, diakhiri dengan la haula wa la quwata. Ini belum masuk sebab sholat, kita berdiri barunya. Nah, coba biasa sholatnya, antum bagaimana? Ya, langsung. Allah, ya, lalu kita di bawah. Coba rasakan aja.
Ke bawah. Biasa. Ya. Terus saja. Jangan lama-lama seperti itu, langsung aja pura-puranya. Emang belum sholat nih, Apa di saung sih? Iya. Gitu. Sip. Ini banyak kerjain aja. Berdiri gitu ya. Nah, mari kita sekarang bacaan sudah hebat, tata cara sudah bagus, segala macam bagus. Tapi kenapa kok ada penyakit? Misalkan asam urat, encok, terus rematik, sakit pinggang, kesulitan, lupa. Lanjutkan, ya. Bagaimana sholat ini menjadi sehat? Dan selain sehat, sholat ini bisa membuang pengaruh energi buruk yang tadi yang saya bilang tadi satu persatu. Termasuk sihir lah. Termasuk sihir. Dari sini setelah diciptakannya pangkal kembali lagi, ini tulang ekor belakang. Ini ekor lagi. Nah, tulang ini maka di sini ada segitiga tulang. Nah, ini yang paling apa nih kalau di juga ini? Tulang ekor. Pokok turunan. Curungan ya. Nah, inilah manusia akhir. Awal dahar kamu buang dari dia, berikutnya gitu. Dari modal lagi di dia. Oke. Coba sekarang Anda punya beban gerakan dalam sholat yang aku sudah mana? Biasanya. Mandal. Akunya seperti apa? Kumaha. Kalau sujud atau kalau apa? Coba. Kalau dulu. Gaya yang ikinya. Nah, ya. Nggak supaya tenang aja. Tidak ada yang tidak tenang. Wah, tidak ada yang tenang. Oke. Ya, sekarang kalau kita pakai atur nafas, ya, biar sejalan ya dengan bacanya. Lalu ada penarikan nafas sedikit, lalu ada penutupan. Jadi sekarang bagaimana tutup dubur ini kan? Bisa nggak butuh? Sebelum Allahu Akbar gitu. Kan ini. Nah, ditutup dulu ini. Apa? Bisa ini. Pas. Nah, ya, ini kan biasa ya. Jadi pada saat kita mau masuk ke baca pertama, nah, ini pasti tegang ya. Baru ketika mau Allah dibuka pelan-pelan beriringan dengan gerakan Bu Akbar ini habis dibuka. Bisa? Bisa. Oke. Kita membuktikan kaki yang itu, ya. Allah, tekanlah. Takbir dulu. Pimpin. Ya. Kalau dikeraskan. Nah, itu berarti tutup kan? Oh, Allah. Itu kemana tuh? Jangan pelan-pelan atau sudah sama sholat. Pantas saja itu icapkan. Wah, pelan-pelan atau kalau begini kali itu pelan-pelan. Gaskan. Nah, gaskan ini pas tutup ini. Lagi. Tutup. Nah, kata saya begitu Allah itu kan dikeluarkan napasnya dari hidung sampai ini dibuka. Betul? Oke, ulangi.
Alon juga sama kan. Keraskan dulu. Tutup. Keraskan. Oke, udah keras? Udah keras? Oh, tarik nafas hidung. Aduh, itu ada kamar sholat. Kayak wali wah. Tahan nih. Sarip weh. Ya. Ayo, ibu keraskan. Tutup. Udah? Allah. Tadi itu belum sholat. Allah. Makanya lo gerakan Kita tadi mah kira narik napas biasa. Tuh, set, kasih. Buang pelan-pelan. Ya. Alhamdulillah. Hayang damang itu. Nah, keraskan dulu. Udah keraskan, ini keras. Keraskan. Nah, otomatis ketutup tuh, ya. So, nikmati dengan napas, ya. Sama-sama yang empat. Pelan-pelan. Udah. Saya ambil, tapi di situ lubangnya sekali. Kasih. Ikutin tangan saya aja ya. Yang itu ikuti tinggal ini. Kasih. Nah, Allah. Buka pelan-pelan. Nah, cukup segitu dulu. So, jadinya kumaha. Kebenar bisa. Iya teh sih. Kita nyari deh. Kita kan. Ya. Coba kalau betul. Sholatnya lagi saya. Nah, inilah yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pelajari. Yang suka sholat, kenapa cahayanya bersinar? Bersih, bukan karena dia berwudu saja. Karena darah beriringan, membuka. Jadi kalau sholat itu, klop, ya, bareng. Ya. berarti ngangkat itu sambil ini ya Pak ya, sambil tarik napas. Iya. Tuh, Dikeluarinnya sambil ke bawah. betul. Karena ketika ini tegak lurus, tidak daya, tidak punya kekuatan apapun. Pasrah tadi mau saya jenderal bintang 4. Ya. Ya, nah sekarang begitu. Oh, ya, kita mulai aja. Allah. Kita masuk ada yang pelan gitu kan? Pada satu Buang napas. ya, Istirahat itu. Akbar. Segala keinginan yang berlebihan ditahan. Itu artinya begitu. Nah, ini udah lepas. Maka penyakit yang ada sampai sini itu sembuh. Perhatikan dari sini ke sini. Naon wae anu dekat dia tesok. Ah iya. Perlu mamual itu. Hah? Perlu mamual. Namanya itu penyakit bukan? Penyakit. Insya Allah Amin. akan sembuh. Karena semuanya diproses oleh energi yang Anda berikan tadi napas pertama adalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai sholat 4 rakaat itu. Ini kalau ilmu yang aneh sudah memberi tegak, Anda sudah menyelesaikan sholat 4 rakaat. Jangan ikuti. Gitu. Lain makom. Oleh makom, gitu kan? Sudah. Nah, itu untuk penyakit di sana. Tapi yang kedua, ayo Allah sama ini. Yang kedua mah tidak pakai napas ini ya, sudah tidak ada ini lagi. Tapi iya, gerakan iya. Kalau seandainya begini, berarti menarik napas. Tapi kalau begitu, jadi kalau begini narik napas. Begini ini, buang.
Kuncinya seperti itu. Sederhana kan? Iya. Nah, ini tidak melakukan kecelakaan. Tapi kamu sekarang aduh, kan? Kiai ya tadi. Kiai. Nah, kalau kiai tarik nafas, ya. Keluar. Tarik nafas. Prabu, ini sholatnya kayak ke Amerika. Jadi ikutin tangan saya ya. Gitu. Udah. Mas. Ya. Tarik nafas. Nah, baru baca, buang di Ambil baca. nah, buang di mulut. Sambil Ya, baca. sambil baca. Oke, tarik nafas nih. Bisa kan mungkin mengingat seperti itu. Nah, akhirnya ini yang tadi akan bilang flu, ya, Terus resma. ini usus 12 jari atau yang disebut dengan tadi usus buntu, Iya. lambung, keluh hati berarti ke jantung, ke tenggorokan. Nah, ini penyakit inilah yang akan menyalurkan sumber malapetaka dalam tubuh manusia. Karena bersumber kepada segala kekuatan, segala keinginan yang berlebihan ada di perut. Nah, taikin ke atas, ya. Jadi kalau naik ke atas berarti kita sudah narik Nafas. ini buah. Tidak masukkan ke sholat ini. Tuh, tarik buah. Sekarang tarik buah. Sekaligus kayak gitu. Set. Enggak. Tangannya Kak. Tarik dari. Oh. Langsung set. Cekal lantai dan cekal Kuncinya lantai. juga. Yang bisa nafas. Set. Nah, udah cukup dulu katanya. Biasanya kita Jujur bae teu naon ulah. tuh. Oke. Sekarang duduk yang kamu suka takut, ya coba duduk yang benar. Silakan asal dan asik. Ya. Itu nyari deh. Di sini ya saya. Suaranya kita Kemarin nyari kita. Dan duduknya jadi enak. Biasanya kan pas ada langsung kita sendirinya ya. Sok tak gitu sok ada. Ya. Ajaib nggak? Jadi kalau ada yang tukang sholat ini, ya, masih bisa dicangkeng, suka masuk angin dulu. Urusan pahala Dipertanyakan urusan Allah, ya. Dipertanyakan urusan ya, Pak. fisik mah urusan tukang jago. Can bener sih sholatnya berapa? Nah, gitu. Maksudnya lain sholat itu wadahnya. Nah, sholatnya ada dua di dalam sholat. Satu buat badan kita dan satu buat ke Allah. Ada niat yang disebut lillahi bil alamin, dan satu lagi lillahi ta'ala. Mana yang jelemana? Mana buat ke Allah? Di sini sudah kejawab secara inti. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, itulah tentang itu. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya itu nyebutnya Pak, gerak rasa, nafas rasa, hidup rasa di dalam sholat. Betul. Jadi kata saya, masa yang kayak gini nggak ada gurunya, nggak mungkin. Nah makanya ketemu apa itu dari semalam. Saya itu kalau kata orang Sunda mengagel jadi saya bersama dengan ngijazahin. Ya. Betul. Jadi semua pokoknya yakin kekuatan para pejuang zaman dulu, ya, bukan zaman revolusi ini, Indonesia, itu dipraktekkan. Kenapa setiap lagi perang masuk ke dalam waktu sholat, setiap habis sholat mereka itu semangat bertemu, Semangat lagi. semangat lagi. Jadi, waktu zaman dulu mah perang di Arab itu gitu, waktunya sholat berhenti. Jadi sebenarnya perang apa? Kita dibodohi oleh sejarah. Bukan dibodohi, tidak diteliti. Sebenarnya ada peperangan di masa lalu itu sebenarnya untuk contoh di masa sekarang. Coba bayangkan, benar nggak sebenarnya
perang yang Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah perang jihad tentang agama? Kata saya, ini orang yang pertama menurut pemikiran 20% ya, 85 bukan. Kenapa dasarnya? Ketika dia masuk ke sholat maghrib, sholat asar, dia berhenti dulu. Yang namanya orang kafir, kemudian, kesempatan sikat aja. Balik lagi. Itu di tendanya. Nggak ada yang berani-berani. Ini mumpung lagi tidur. Serang yuk. Kan kesempatan nih. Masukkan. Muslim itu sedikit ya. Padahal itu sebuah kisah. Ya, Allah turunkan sebuah kejadian. Tapi untuk kasih contoh kita. Kalau sholatnya nggak benar mah nggak bisa tidur kayak gitu. Iya. Iya beneran sampai bisa. Coba aneh kan? Ya, coba lagi. Kan dulu ini pasukan kafir nih. Ini pasukan Muslim gitu kan. Mana yang paling jago di sini? Satu dulu kan. Ini satu dulu, jeget-jeget. Ini kalah 1, 2 lawan 1. Habis itu. Hayo serbu. Udah serbu. Ada waktu sholat. Mundur semua. Dia menghargai. Setelah itu semangat lagi setelah dia sholat. Kalau duduknya benar, Mas. Coba bayangin, kan? Akan sekarang jujur aja, agak daya tangkap itu agak berkurang. Karena sholatnya tadi duduk. Jadi kalau ingin daya tangkap kita lancar, hebat, luar biasa, cerdas segala macam, ya tadi duduknya yang benar. Rahasianya. Jadi duduknya ya betul. Terapi dengan Allah namanya ini. Jawab silakan nanti walaupun tidak sholat, coba duduknya yang benar, atau gini, atau silanya yang benar. Maka ini akan cerdas. Karena dubur kita ya, tertutup, pangkal ekor itu syaratnya jangan miring, tapi jadi kalau salat ini, jadi maksudnya pakai ini itu sebetulnya biar tegak, nyaman, gitu kan, pakai bantalan, gitu. Jadi inilah tradisi Jepang gitu, ya. Nah, dipakai. Jadi gini, jadi kalau sila ingin masuk ilmu dari yang penceramahnya atau dari kiainya ke santri kalau sila jangan begini. Jangan dulu. Kalaupun harus tunduk, dia harus tegak. Ya. Posisi gerakan badan tegak. Betul, tegak supaya roda gerak. Pinter, cerdas. Itu ada hal yang lain lagi ditanyakan. Kalau mau ditanyakan tanyakan. Abang senang. Nggak bayar? Iya. Terapi sholat itu apa ya? Itu bukan terapi sholat. Zizat ini nih. Bukan terapi sholat sebetulnya. Sebetulnya Rahasia di balik sholat. Ada sebuah rahasia Balik yang sholat. kita tidak mengetahui. Itu tadi di balik sholat. Setiap gerak, langkah, ucap, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ibadah. Tetapi dalam ibadah ini ada hal-hal yang harus kita bongkar. Contoh seperti sebelum makan disiapin garam. Apa sih sebabnya? Naon maksudnya garam? Asin. Ya. Naon kamu naon pakai? Ayo pakai. Di antara keterangan Ya. bisa nyegah karena 70 penyakit. Ya. Di antaranya. Naon jadi parake. Di antaranya ya. Jelas selengkapku.
10 kan di antarana hiji 2 3 4 kunaon